Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dalam pelajaran geografi. Kalau kemarin Pak sudah menanyakan tentang teori-teori pembentukan bumi, ternyata masih banyak yang belum nyambung. Yang Pak tanyakan adalah teori pembentukan bumi, tapi yang banyak dijawab dalam diskusi itu adalah teori terbentuknya tata surya. Jangan lagi ya, tolong dicermati kalau ada soal pertanyaan, tolong dicermati nah ya. Kemudian teori pembentukan bumi kemarin kita sudah membahas apa, anak-anak sudah membaca referensinya, termasuk teori-teori yang berkaitan dengan tenaga pembentukan bumi dari luar. Yang pertama ada pelapukan. Pelapukan ini adalah penghancuran pada batuan, ya, yang dihancurkan secara fisik, secara kimiawi, dan secara biologis. Secara fisik itu berkaitan dengan waktu, ya, pagi sebuah batu terkena sinar matahari pada siang hari, terkena air apabila hujan, kejadian ini terberlangsung. Nah, hal ini dapat menghancurkan batuan tersebut. Nah, begitu juga dengan proses kimiawi. Proses kimiawi banyak terjadi di daerah pegunungan kapur, di mana batuan bisa dihancurkan oleh proses pelarutan kimia yang terjadi secara terus-menerus. Begitu juga dengan penghancuran batuan pada biologi, itu misalnya batu yang ditutupi oleh lumut atau batu yang ditanami oleh tumbuhan, maka akar akan memecahkan batuan tersebut, akar-akar lumut akan memecahkan batuan tersebut. Ini adalah pelapukan. Proses penghancuran batuan oleh tenaga fisik, kimia dan kimia dan biologi. Ya, kemudian yang kedua erosi. Erosi ini adalah pengikisan tanah, ya. Bisa jadi oleh sungai, disebut dengan ablasi, bisa jadi oleh angin, disebut dengan korasi, bisa jadi disebut abrasi yang sering kalian temui, itu bisa karena laut, bisa jadi karena es, disebut dengan eksarasi. Pengikisan tanah ini adalah di mana kondisi tanah yang terjadi, yang ada, kemudian dibawa oleh air, baik itu karena hujan, kemudian dibawa oleh sungai, ya. Kalau kalian amati, sungai itu semakin lama cenderung akan semakin melebar. Kenapa bisa demikian? Karena ada korasi tadi, ya. Pantai itu kalau tidak kita lindungi dengan mangrove, maka pantai tersebut semakin lama akan mengalami pengikisan. Pada akhirnya seperti kalian lihat di pantai-pantai di Indonesia banyak sekali terjadi abrasi, pengikisan pantai terjadi sebagai akibat dari gelombang laut yang cukup tinggi. Akhirnya apa? Garis pantai kita akan semakin maju secara lambat laun, dan pemukiman penduduk yang tadinya berada dekat dengan laut akhirnya akan tergerus oleh laut, ya. Ini abrasi. Kemudian eksarasi, ya, pengikisan oleh es ini banyak terjadi di kawasan-kawasan Antartika, kawasan-kawasan utara, kawasan-kawasan selatan. Nah, di Indonesia sendiri itu ada, yaitu di kawasan Papua, ya. Ini salju abadi di Indonesia, ya. Tapi untuk fenomena eksarasi di Indonesia jarang sekali ditemui. Nah, fenomena ini yang sering ditemui di Indonesia, ya. Nah, kemudian sedimentasi. Ya, sedimentasi ini adalah pengendapan, ya, di mana material dari daratan, ya, dibawa, ya. Material ini berupa bisa lumpur, pasir, batu. Kalau kalian perhatikan sungai bagian hulu cenderung profil sungainya cenderung lebih kecil, arusnya deras, batunya besar-besar. Kalau kalian lihat seperti kita, profil sungai di Sungai Musi itu arusnya terlihat lamban, ya. Kemudian di kiri kanannya terdapat banyak sekali endapan lumpur. Nah, ini adalah menandakan adanya pengangkutan material dari hulu ke hilir. Kalau kalian perhatikan Sungai Musi itu sewaktu-waktu mereka air-airnya itu sangat bersih,
ya agak-agak bening seperti itu. Tapi ketika suatu ketika terjadi hujan deras, dia akan lebih butek daripada yang saat ini terjadi. Artinya apa? Di sana ketika dia airnya semakin keruh, maka pengangkutan ini akan semakin tinggi. Oleh karena itu di Sungai Musi itu banyak lumpur. Ya, sebagai hasil dari sedimentasi sungai, itu salah satunya adalah Pulau Kemarau yang di sebelah sisi kanan, di sisi kirinya itu terdapat banyak sekali endapan-endapan lumpur. Kalau kalian main-main di sungai, maka kalian akan menemukan banyak sekali lumpur-lumpur. Nah, itu salah satu mungkin hasil dari endapan sungai. Kemudian banyak sekali sedimentasi yang terjadi di laut. Kalau oleh angin, itu sedimentasi ini terjadi di kawasan di Indonesia ada 2 tempat, di Nusa Tenggara dan di Yogyakarta. Di Yogyakarta tepatnya di Parangtritis disebut dengan Senjun atau gumuk pasir. Nah, ketika kalian main ke sana, ya silakan nanti dilihat dan diamati proses terjadinya sedimentasi oleh angin, ya. Nah, ini masweting pergerakan tanah, pencucian tanah atau pergerakan tanah yang tadinya subur kemudian di hutannya dibabat habis, ya. Maka tanah akan dicuci oleh air. Pada akhirnya masa tanah akan bergerak, bisa jadi secara perlahan, secara sedikit demi sedikit, bisa jadi secara serentak, yang biasa kita sebut dengan longsor. Nah, ini hati-hati. Jadi kawasan-kawasan yang tinggal di kawasan-kawasan pegunungan, hati-hati. Hal ini mudah terjadi pada tanah yang tingkat agregat tanahnya, tingkat ikatan tanahnya sangat sedikit sekali. Nah, fenomena eksogen inilah yang akan menjadikan permukaan bumi itu lebih bervariasi, lebih beraneka ragam, sehingga permukaan bumi itu terdapat pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan, kawasan landai. Nah, ini yang akan menjadikan banyak sekali pemanfaatan tanah lahan oleh masyarakat terutama di Indonesia. Nah, ini sebagai dampak dari tenaga eksogen. Dampak positifnya banyak, dampak negatifnya juga ada, ya. Nah, untuk itu nanti kita akan berdiskusi bagaimanakah dampak positif dan dampak negatif daripada tenaga eksogen. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.